Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Masih Halo. bersama Mas Fudo juga di PFCI. Kali ini kita bahas seperti biasa di Senin yang cerah ini kita bahas review chapter One Piece ya. Yang terbaru chapter 1101. Angkanya dikit lagi cantik ini. 11 ntar. Iya, 10 chapter lagi. ya 10 chapter lagi. Tahun depan. Terus Oke, langsung aja. Sebelum itu jangan lupa teman-teman subscribe dulu channel kami. Tanpa bantuan teman-teman kita tidak akan bisa bertahan sampai sekarang ini. Thank you, langsung aja kita bahas chapternya. Gimana Mas Fudo? jadi di awalnya kita dikasih lihat lanjutan langsung dari chapter 1100 kemarin, di mana Kuma ternyata emang beneran menyaksikan Luffy, ya Mas ya? Agak meleset sih dari prediksi kemarin ya. Iya. Kalau kemarin tuh kita ngiranya macem-macem lah. Ada tugas. Nah, kita cek aja lah di videonya. Tapi ternyata emang dia ngecek Luffy doang. Yang menarik, Kuma itu ke Luffy itu ya dikasih lihat ada percakapan sebelumnya oleh Dragon. Jadi sebelum ini itu Kuma, ya teman-teman pasti juga udah baca, kalau sebelum ini itu Kuma sempat ngebahas soal anaknya Dragon. Implikasinya menarik sih ini Mas. Jadi ketika mereka lagi di kerajaan Goa, di daerah ini kan kalau nggak salah waktu Sabo ya, biasa kemungkinan waktu ketemu Sabo pertama kali kayaknya. Jadi waktu itu ternyata Kuma itu ngebahas bahwa ada anak kecil di daerah desa, di suatu desa di dekat kerajaan ini. Nah, Kuma bilang, jadi urutannya tuh gini, Kuma itu bilang kalau wah, Dragon ini familiar ya sama Dragon, kamu kok familiar ya sama daerah sini. Terus aku tadi lihat ada anak kecil nih. Ada anak kecil yang menarik. Terus sama Dragon di stop di situ. Dragon bilang, kalau kamu ngomong lebih lanjut, sama aja kamu, kurang lebih kayak sama aja, mending sekalian aja ngebunuh Dragon gitu kan. Itu implikasinya, Dragon juga bilang lagi kalau ibaratnya tuh kalau misalnya dia ketahuan punya anak, kalau kan dia bilang kalau anak adalah kelemahan orang tua ya Mas ya. Iya. Yeah. Jadi kalau misalnya Dragon ini ketahuan punya anak, makanya ini seolah-olah pengen Kuma diem supaya nggak ketahuan kalau ibaratnya kalau Kuma nggak sengaja ngebeberin kalau Dragon punya anak, bisa-bisa bisa-bisa Luffy jadi Chandra, jadi kayak kelemahannya Dragon. Makanya Dragon ternyata nggak pulang karena itu, nggak ninggalin Luffy karena itu. Simpelnya adalah Dragon sengaja menjauhkan diri dari Luffy karena dia nggak pengen orang lain tahu kalau dia punya anak, kalau dia punya hubungan sama orang lain, agar tidak menjadi dalam tanda kutip beban buat dia juga. Jadi dia prioritas utamanya adalah kedamaian dunia. Makanya dia nggak mau semua orang tahu. Simpelnya seperti itu sih. Tapi yang menarik ini berarti kemungkinan Kuma datang ke sini itu karena dia udah mulai paham cara berpikirnya Dragon, karena dia sendiri Bonnie itu ngalamin gitu loh. Dia sendiri ngalamin Bonnie itu jadi sanderanya Kuma. Jadi mungkin Dragon kalau ada di posisinya Kuma mungkin akan melakukan hal yang sama gitu ya Mas ya. Ya makanya kan tadi itu di titik ini juga kita ngerti Kuma itu udah kita udah ngerti Kuma itu tahu Luffy dari mana, niatnya seperti apa. Asiknya adalah angle wajah Kuma, angle ekspresi Kuma yang ditunjukkan di chapter belakangan sama angle ekspresi Kuma yang dulu itu berbeda. Dulu itu kita ngelihat Kuma itu dari angle atas ke bawah. Makanya ekspresinya nggak kelihatan. Di chapter belakangan kita ngelihatnya dari angle bawah ke atas, jadi ekspresi lembutnya kelihatan. Ini ya, subtle ya. Sama mungkin bagian ini udah dulu kali ya Mas ya. Soalnya habisnya ada yang menarik lagi. Ketika Luffy bilang, ini banyak, aku yakin banget banyak yang notice, ketika Luffy ngelakuin Gomu Gomu no Ono atau Gomu Gomu Kappa
Axe itu ya Mas ya. Itu Hmm. dia nyebutin kalau dia bakal pakai jurus itu untuk nyelamatin krunya yang direbut orang misalnya. Spesifik ya. Ya Di- spesifik kalau direbut orang, jurus ini akan gue gunakan untuk ngalahin orang yang kuat gitu. Mm-mm. Jadi ini kayak reverse foreshadow kali ya. Jadi ini kayak referensi bahwa Luffy pernah ngalahin Arlong dengan jurus ini. Ya, dan Nami itu adalah orang pertama yang direbut kembali sama Luffy. Mm-mm. Menarik sih emang. Karena di sini itu merebut kembali ya, bukan menyelamatkan, Oh, bukan iya. apa, tapi merebut, taking back sih. Jadi kalau misalnya ada yang perlu direbut, Luffy bakal pakai jurus ini. Dan ternyata beneran Ya, waktu Nami direbut Arlong, dia pakai jurus itu buat ngalahin Arlong. ya ini tipikal Oda sih. Apa namanya, bikin cocok loginya sesuai gitu, tipikal Oda. Bisa baik, bisa enggak, bisa ada yang berkomentar kalau kok dipaksain kebetulan begitu, ya bisa. Komentar Iya. seperti itu valid juga. Ya emang udah suka masukin yang kayak gini sih. Ini tipikal Oda. Aku sih nggak bermasalah ya. Serang-serang aja bacanya. Lanjut dulu. Nah, terus di chapter ini juga kita dikasih lihat kalau Kuma itu memang reputasinya dia itu manut ya. Patuh banget sama pemerintah dunia. Tapi nyatanya nggak sepenuhnya. Jadi di chapter ini tuh dikasih lihat kalau dia tetap walaupun perintahnya ngalahin bajak laut, prioritasnya tetap nyelamatin orang. Benar. Dan apa namanya, nanti juga dibuka sih. Jadi apa namanya, Kuma itu punya moral kodenya tinggi kan. Jadi ketika dia disuruh apa, ya dia melakukan tugasnya dengan baik. Tapi ada batas-batas yang nggak dia lakukan gitu. Yang penting tugasnya selesai. Ketika dia nggak ngapa-ngapa, dia dalam tanda kutip melenceng dari tugasnya, dia diam aja, nggak usah memberi alasan apa-apa gitu. Iya. Makanya label tiran itu makin kuat di benak pemerintah dunia dan di benak marinir, karena dia itu beneran nggak ngomong apa-apa, datang ya datang, tugas ya tugas, apakah tugasnya seperti apa diselesaikan ya pokoknya selesai gitu. Terus yang menarik juga, dia masih ngebantu tentara revolusi, walaupun dia nggak ngomong apa-apa, datang bantuin pergi lagi. Ya itu kan sesuai dengan reputasinya. Ya ini semua dimungkinkan, buah iblisnya kan Nikyu yang bisa teleport ya. Kalau Dilempar gitu nggak mungkin. Karena bisa lempar diri kemana-mana soalnya. Iya. Selanjut, nah ini aku yakin bagian ini buat temen-temen nakama yang kira-kira udah pada jadi bapak pasti relate banget ini. Iya pastilah. Teman kita ya Mas ya, banyak teman kita yang udah punya anak pas cerita soal chapter ini, ngerti banget lah. Nggak usah gitu, yang belum punya anak juga bacanya mau nangis juga. Aku agak susah sih cerita soal ini karena pasti agak sedih. Ya gimana, surat yang dikasih Kuma selama bulan-bulan berkali-kali dikirim, sebulan aja udah bisa sampai lebih dari 10 kan. Itu udah diserbu semua. Oda berusaha sekuat tenaga untuk untuk memperlihatkan bagaimana Kuma itu adalah seorang ayah yang baik, dan tiap chapter itu kita selalu diingatkan soal itu. Dan bagaimana pemerintah dunia itu jahatnya minta ampun. Tiap chapter itu kita selalu diingatkan soal itu. Dari awal flashback Kuma itu. Iya, dari awal flashback itu kita diingatkan, grand time-nya itu kan ya adalah Kuma orang baik. Ya, bagaimana kebaikan dan kutubnya itu sangat ekstrim gitu, orang baik banget. Orang baik itu bisa ada di tempat orang jahat for whatever reason. Sampai ada yang bilang, aku sering dengar di antara komentar-komentar di fandom, bahwa dulu itu kita ketika ngelihat Saint Carlos dan Ryubito dihajar Luffy, itu kita waktu itu udah ngerasa puas banget. Tapi setelah ngelihat flashbacknya Kuma, kita ingin sesuatu yang lebih gitu.
nggak cuman sekedar Nah, dihajar, tapi kita butuh sesuatu yang buat menghentikan apa istilahnya, kelaliman mereka, ya kekejaman kan mereka. Indonesia. Mm-mm. Indonesia, Kuma itu kan yang dijuluki tiran kan. Dulu kan Mm-mm. si tiran si Lalim. Tapi tiran yang sebenarnya adalah ya Ya, orang yang dibaliknya. yang bikin Jadi dia. penuh pesan subtle kok. Mm-mm. Selalu ada itu. Nah, aku sukanya di Oke. sini dikasih lihat gimana awalnya akhirnya Bonnie bisa jadi bajak laut. Yang menarik banget soalnya emang Dweger Connie yang punya rencana. Yang Jadi iyalah namanya jadi juga 9 tahun. jadi ada planning nggak boleh dikasih lihat kekuatannya supaya bisa tukeran sama Connie. Yang menarik juga apa? Dijelasin juga kenapa bajunya Bonnie ketika jadi bajak laut tuh ya bajunya Dweger Connie. Ternyata emang tukeran baju. Iya. Subtle sih, dan aku sukanya itu ada yang bilang jadi kenapa Bonnie bisa mirip sama Connie karena kekuatannya Bonnie itu pada dasarnya adalah apa ya, bisa mengambil Kan alternatif future buat jadi wujudnya gini, dia atau teman-temannya orang lain. Gimana mas? kalau aku sih bukan bukan kan ya Mas Ude, bukan ngambil wujud orang lain ya, tapi itu Bukan, adalah iya. manifestasi imajinasinya Bonnie. Nah, Heeh. dengan berbagai macam punya. Kalau dia bisa membayangkan dia tuanya seperti Connie, ya dia Iya. akan jadi seperti itu. Ya karena Kalau dia ini, apa? karena dia ngambil alternate future, masa depan alternatif yang menurut dia seperti apa. Kekuatannya udah sampai ke Heeh. sana. Dan itu sifatnya temporer. Mm-mm. Makanya dia istilahnya distorted future. Masa depan yang apa sih, terdistorsi. Jadi dia bisa berubah jadi kayak gimana aja selama dia merasa bahwa masa depan yang seperti itu mungkin. Jadi lagi-lagi batasannya imajinasi. Yang aku suka di bagian ini itu kapalnya Bonnie ternyata emang dibikin sesuai Bonnie, kesukaan Bonnie. Jadi apa ya, dalam banget gitu. Jadi teman-teman ini tuh pada dasarnya adalah teman-teman Kuma yang ingin membahagiakan anaknya Kuma. Iya, karena gimana ya? Karena kan mereka semua itu berhutang pada Kuma. Mm-mm. Pada Dan Kuma, Jinny. mereka pengen sebisa membalas budi pada Kuma. Balas Dan budinya Jinny. apa? Adalah mempertemukan, bukan membahagiakan Bonnie, mempertemukan Kuma Iya. dengan Bonnie yang ironis. Akhirnya kesampaian dalam bentuk yang paling menyedihkan. Mm-mm. Makanya mereka semua kayak ternyata selama ini ketika Bonnie dikasih lihat itu selalu Gyogyo, satu-satunya member yang dikasih nama sejauh ini, yang ketahuan yang mana, itu selalu kelihatan kayak nenangin Bonnie karena ternyata emang dia itu sosok omnya Bonnie istilahnya. Menarik sih, dan aku sukanya itu di kapal ini itu masih belum berwujud kapal bajak laut. Dia benar-benar cuma pengen berlayar untuk ketemu Kuma. Baru jadi bajak laut kemungkinan ketika dia akhirnya ketahuan pemerintah dunia dan pemerintah dunia pengen nangkep dia sebagai apa, sandera buat Kuma. Makanya dia akhirnya jadi bajak laut. Jadi bajak lautnya itu kan jadi bajak laut secara de jure ya, bukan de facto ya, karena dia tuh cuma pengen nyari bapaknya berlayar, tapi karena dia diburu makanya dikasih buronan. Makanya lah secara di dia jadi bajak laut, bukan secara de facto dia bajak laut. Dan jadi make sense kenapa nilai buronannya sangat tinggi, ratusan juta ya, karena sepenting itu Bonnie buat pemerintah dunia untuk menjadi sandera. Selain karena emang kuat. Ya, cuman dari dulu kan kita udah tahu bahwa kuat itu bukan selalu alasan Bonti, tapi lebih ke Bonti adalah soal seberapa penting atau seberapa kamu memberikan kerusakan, bukan cuma soal kuat. Kalau ngomongin kuat banget kok. Ya, karena dia anak kecil. Kayak Bagi lah mas. Iya.
dia dianggap berbahaya banget, makanya bounty-nya setinggi itu. Karena dia yang pegang organisasi besar kan. Balik ke sini, yang bikin aku merasa kayak ngenes banget itu pada akhirnya Bonnie sendirian. Ini. Iya. Pada akhirnya Bonnie itu sendirian karena semua teman-temannya Kuma, anak buahnya Bonnie, itu semuanya ditangkap sama Akainu. Jadi ya Allah, ngenes gitu loh. Ya memang kan ngenes itu kan adalah bagian dari kehidupannya keluarganya Kuma ya. Tapi aku ada sesuatu yang bikin aku senang sih. Coba kamu lanjut dulu deh. Yang mana? Nanti aku kasih kesimpulan di akhir. Kamu lanjut dulu. Balik ke sini dulu. Nah, ini yang tadi kita sebut ya Mas ya. Jadi ada beberapa yang salah paham sih. Adegan ini tuh mereka mengira bahwa Bonnie dengan kekuatan imajinasi bisa jadi karet juga. Padahal ini tuh kayak enggak. Iya, ini mau jelasin aja. Padahal ini tuh lebih ke di masa depan dalam tanda kutip yang dia bayangkan tangannya bisa jadi besar. Dia bukan menjadi Nika, tapi dia menjadi seperti Nika dengan tangan yang sebesar ini. Dan menariknya, Bonnie yang baru berlayar ini udah bisa ngalahin si Purple 8, anggota si Purple 8. Ya berarti paling nggak di titik ini dia sudah sedikit lebih kuat dari Luffy waktu itu. Cuman pengen bahas itu aja sih ya. Karena Distorted Future itu kan emang buahnya itu kan emang OP ya, karena ngomongin soal usia. Bukan umur. Bukan usia. Kan nama buahnya apa? Toshitoshinomi ya? Iya, Toshitoshinomi. Toshi itu kan apa Toshi? Aku lupa. Pokoknya kunci dari buahnya itu adalah bukan usia tapi perkembangan manusia. Oh. Jadi bisa kemana aja, kayak unlimited potensial gitu ya Mas ya? Makanya Distorted Future tuh ngomongnya bukan soal usia, tapi soal bagaimana di masa depan. Bagaimana aku di masa depan? Aku di masa depan tuh aku bayangin aku orangnya fitness terus gitu. Jadi ketika di masa depan aku bugar. Begitulah Distorted Future tuh. Aku bayangin kalau aku tuh obesitas gitu, bisa kan? Karena aku sering makan makanan yang junk food gitu. Makanya ketika aku aktif into Distorted Future aku jadi obesitas gitu. Jadi kalau di sini aku bayangin di masa depan di mana tangannya gede banget. Mungkin dia ngelatih tangan doang ya. Sesuai batasannya adalah dirinya seperti apa. Jadi nggak bisa seenaknya. Batasannya seperti itu. Tetap jadi, yang bisa dicapai manusia ya. Kalau dia bayangin aku bisa ngeluarin petir, nggak mungkin bisa karena batas logikanya nggak masuk. Karena dia nggak punya elemen petir. Tapi Nikais itu kan otot kan, ototnya gede. Jadi makanya bisa seperti itu. Termasuk ketika dia pas lagi ngelawan kroco di Bang Hazard sih apa? Pulaunya sekarang itu apa? Egghead itu kan dia juga pernah badannya jadi gede kan, badan. Nah, itu juga salah satu bentuk manifestasinya yang aku kalau gini, kalau terus berarti nanti badanku jadi gede gitu. Seperti itu. Jadi, nah, yang menjadi itu kan kalimat seperti nikah itu kan. Nah, bayangan nikah menurut Bonnie itu adalah karet yang dia pikirkan itu adalah membesarkan tangan gitu. Nah makanya tangannya besarnya cuma sampai segitu, nggak bisa dibandingkan dengan Gear 3 yang gede banget. Jadi ada batasannya, itu yang kita teman-teman harus tahu itu. Ya lebih ke seberapa jauh manusia bisa mencapai gitu aja kan. Dan secara fisik dirinya sendiri. Kalau yang make itu mungkin giant, mungkin batasannya beda lagi. Kalau yang mungkin pakai kuku kaki panjang, batasannya berbeda lagi. Pokoknya sesuai dengan batasan fisiologi yang memakainya. Entah itu manusia biasa, entah itu fishman, entah itu apa, tergantung ya. Pokoknya semuanya ada ketergantungannya. Ada batasannya. Mungkin udah dulu, lanjut. Aku pengen lanjut satu, gimana? Kayak udah-udahan. Aku pengen bahas ini sih. Sejauh ini kan bentar lagi udah
mau kayak seolah-olah flashbacknya udah mau beres. Tapi masih ada nggak poin-poin yang belum terungkap? Aku pribadi masih ngerasa ada satu hal yang aku penasaran. Yaitu satu, perjanjiannya Kuma sama Vegapunk. Kenapa dia memutuskan untuk pengen ada pengen ada program di mana dia harus melindungi kapal Tausun Sunny. Itu kemungkinan bakal dimunculkan juga. Terus keputusan Kuma, alasan-alasan Kuma, kan ini Oda kelihatan ya Mas ya, lagi sedang menutup semua pertanyaan, seolah-olah pengen menutup semua pertanyaan tentang Kuma, ya kan? Nah ini aku berharapnya di titik ini kita juga bakal paling nggak di chapter depan atau 2 chapter lagi, aku pengen lihat Kuma ngasih alasan kenapa dia ngelempar topi jerami ke pulau-pulau tertentu. Apakah memang pengen mereka latihan atau sekedar pengen ngamanin doang? Kayak gitu. Tapi mungkin itu aja sih. Kalau Mas Daris ada nggak yang kira-kira belum terungkap apa? Ya itu aja sih, aku juga sama aja, tinggal alasan-alasan soal itu aja, sama kayak kamu persis sih. Ya, harusnya sih emang tinggal itu aja ya. Prison time misalnya. Kenapa? Udah siap kembali ke prison time. Iya, udah siap kembali ke yang ingin ku tambahin terakhir itu yang ingin ku tambahin adalah kita kan ngelihat betapa sayangnya sama Kuma ya, dan betapa bingungnya Bonnie kenapa arahnya itu kemana, dan dia menyalahkan Vegapunk gitu. Oh iya. Yang untungnya adalah pada akhirnya kita sebagai pembaca itu kan kasihan sama Bonnie ya. Di akhir tuh kita diberi reclosure bahwa Bonnie akhirnya ngerti, baca semua surat-suratnya Kuma lewat ingatannya Kuma. Ya, jadi dia ngerti bapaknya pengorbanan seperti apa. Itu yang penting sih buatku. Iya juga. Jadi pada akhirnya karena closure ini yang jarang dimiliki oleh flashback. Iya. Biasanya flashbacknya itu berhenti di titik tragis. Nah di sini tragisnya seperti apa, tapi kita kemudian ngerti Bonnie akhirnya memahami bagaimana pengorbanannya, makanya dia nangis malaman. Iya. Dan akhirnya semua surat yang ditulis ayahnya sampai ke Bonnie lewat ingatan. Itu sih yang aku kena banget. Aku pengen nambahin itu aja sih. Langsung merinding Mas. emang tragisnya, seenggaknya untuk Kuma ini walaupun dia tragis dapat closure. Perasaannya nyampe. Perasaan sayangnya Kuma ke Bonnie itu paling nggak sampai. Keren sih. Ya, oke. Kira-kira itu aja ya bahasan kita soal One Piece chapter 1101. Minggu depan harusnya break ya. Jadi mungkin kita akan isi dengan teori seperti biasa. Oke, thank you. Jangan lupa juga buat follow medsos-medsosnya OPFC yang ada di deskripsi seperti biasa. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai ujung. Sampai ketemu lagi di konten One Piece kita selanjutnya. Thank you. Terima kasih.